Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Di sini pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada saatnya kita akan membahas tentang fikih puasa. Artinya di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian hukum, syarat, rukun dan adabnya, bagaimana kapan dilaksanakan puasa itu. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian puasa. Pengertian puasa atau siam. Jadi untuk bahasa Arab adalah syaum atau kalau bacanya itu siam. Secara bahasa puasa berarti menahan diri. Menurut istilah adalah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri serta segala perbuatan yang membatalkan suatu puasa. Nah, kemudian puasa itu dimulai pada saat mulainya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari karena Allah Ta'ala. Jadi karena ikhlas ya teman-teman, karena ikhlas, karena kita lillahi, karena menjalankan kewajiban. Nah, puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Kira-kiranya pada saat itu dilaksanakan ketika sesudah Rasul itu lebih dari setahun tinggal di Madinah. Nah, kemudian Rasul berpuasa juga puasa Ramadan selama 9 kali pada Ramadan, yaitu Ramadan tahun kedua sampai tahun ke-10. Nah, hukum puasa di sini tentang bagaimana hukum puasa itu. Kalau hukum secara fikih itu ada 3, wajib, sunnah, dan haram. Nah, kemudian yang wajib itu adalah Ramadan, puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, puasa nadar. Nah, kemudian hukum puasa yang sunnah itu ada sunnah Senin Kamis, Tasuk, Asyura, Ayamil Bid, Arafah, bulan haram, 6 hari Syawal. Nah, pada saat ini kita masuki kepada bulan Idul Adha, di mana hari raya Idul Adha, di mana sebelum 2 hari sebelum hari raya Idul Adha itu harus menjalankan puasa Tasu'a, Asyura, Arafah, dan 6 hari Tasu'a dan Asyura saja. Kemudian haram, puasanya hukum secara haram itu kita tidak diperbolehkan puasa pada saat hari tersebut, yaitu tentang pada saat Idul Fitri, Idul Adha, itu tasyrik, bukan lillahi ta'ala. Lalu kita tidak punya seperti itu ya gitu. Jadi tidak diperbolehkan untuk haram untuk berpuasa seperti itu. Nah, kemudian syarat puasa. Nah, syarat, jadi tadi setelah hukum mengetahui hukum, kita harus juga wajib mengetahui syarat-syaratnya. Bagaimana sih puasa itu syaratnya? Nah, yang pertama adalah syarat wajib, syarat sah. Nah, syarat wajib ini yang pertama harus muslim, balik, berakal, dan harus kuat ya teman-teman. Artinya memang ketika kita sakit, kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Pertama kita tahu bahwasanya orang-orang yang di sekitar kita ada katakanlah orang gila ya, tidak berakal, dan bahkan anak kecil itu tidak diwajibkan untuk puasa, orang yang gila juga tidak diwajibkan untuk puasa. Nah, kemudian syarat sah ya teman-teman, syarat sah ini ada, kita harus muslim juga, harus berakal, nah harus suci ya teman-teman, harus suci dari haid atau nifas. Jadi ketika kita katakanlah apa ya, belum suci, artinya kalau perempuan haid dan nifas, kalau laki-laki itu biasanya setelah bersenama itu lupa mandi besar. Nah, seperti itu bukan di hari yang haram. Jadi ketika kita berpuasa di hari yang haram, maka ya tidak sah, seperti itu. Nah, kemudian rukun puasa. Rukun puasa ini sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Artinya kita harus melakukan itu sejak terbitnya fajar sampai maghrib ya, sampai berkemudian dan maghrib. Nah, kemudian niat puasa. Jadi niat puasa itu berbeda-beda ya teman-teman, dengan wajib dan sebenarnya sama. Artinya hanya saja ketika kita melakukan di bulan Ramadan dan pada saat katakanlah yang sunnah atau Senin Kamis itu sebenarnya sama, kita harus melakukan niat pada saat malam. Nah, kalau yang sunnah itu tidak harus, artinya ketika kita ingin berniat saja itu insya Allah boleh ya teman-teman. Nah, ketika saat berpuasa itu kita harus menahan diri. Nah, ketika setelah imsak berbuka, berkumandang
imsak, sebelum subuh itu sudah imsak, itu tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, tidak diperbolehkan untuk hubungan suami istri, masturbasi, semacam. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa selain ini. Nah, kayak makan minum disengaja, nah seperti itu kan akan batal ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada lagi yang mengurangi pahala puasa. Jadi istilahnya ketika kita melakukan melakukan suatu hal kasarnya dosa kecil atau dosa seperti apa, itu juga akan mengurangi pahala kita saat berpuasa itu. Jadi tidak istilahnya tidak puasa itu malah tidak oleh pahala, sia-sia kita berpuasa seperti itu. Nah, ini niat puasa, niat suatu puasa ketika kita berniat itu kan terletak di dalam hati. Nah, jadi tidak harus diucapkan teman-teman. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk melafalkan niat, di mana itu juga akan menonton dengan teguran dalam hati. Nah, ini niat puasa. Nah, itu Syawaluddin Adai Fardi Syahri Ramadana hadis salati fadlillahi ta'ala. Nah, artinya aku niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan ini karena Allah Ta'ala. Nah, versi ringkasnya ketika kita ingin puasa itu di puasa Ramadan ya, aku berniat puasa esok hari, artinya ketika besok bulan Ramadan berarti kita akan berniat puasa Ramadan, ketika besok akan puasa Tasawuf atau Asyara. Nama itu Syawaluddin, saya berniat untuk berpuasa Tasawuf Asyara seperti itu. Nah, seperti ini ya, ketika kita tahu bahwasanya Allah itu kan maha pengampun, maha penyayang, maha pemurah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dalil di dalam surat Al-Baqarah 184 di mana yang artinya yaitu siapa di antara musafir atau berpergian tidak boleh tidak puasa dan gantilah di hari lain. Siapa yang tidak mampu boleh tidak puasa dan gantilah dengan memberi makan orang miskin. Jadi biasanya orang sakit berpergian itu dibolehkan untuk dia berpuasa. Terus bila ada orang yang tidak istilahnya tidak mampu berpuasa, biasanya itu setelah melahirkan itu tidak apa-apa dibiayai fidyah memberi makan orang miskin. Nah, ada di banyak seperti itu ya teman-teman. Ya, banyak sekali fadilah-fadilah yang dapat kita ambil ketika kita berpuasa, terutama di saat puasa Ramadan ya. Tidak hanya Ramadan saja, bahwasanya kita berpuasa seperti berpuasa sunnah lainnya, puasa wajib lainnya, itu anjuran berpuasa itu mengakhirkan sahur, tapi tidak mepet-mepet ya. Terus kemudian menyegerakan berbuka, artinya kita memang harus tahu kapan waktu itu mengakhiri, tidak tergesa-gesa, memperbanyak membaca Al-Quran, terus juga bersedekah, menjaga lisan. Nah, ini menjaga lisan yang penting teman-teman. Artinya menjaga lisan ini memang harus kita jaga untuk apa? Untuk memperminim dosa yang kita dapat. Artinya terkadang banyak orang itu menyepelekan kita berbicara ini tidak tahu menyakiti orang menyakiti orang lain atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu ya teman-teman sekilas tentang puasa. Nanti ada hal-hal lain, persoalan lain bisa ditanyakan ya. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.